Halo Sobat Ngotak, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di konten pembahasan soal asli UTBK tahun 2024 sebagai syarat sukses UTBK tahun 2025. Kali ini kita bakalan kembali membahas soal penalaran matematika dengan teks bacaan yang berkaitan dengan bola basket gitu ya. Jadi kita diminta menghitung ketinggian suatu bola basket ketika dia dilemparkan. Yuk kita bahas sama-sama. Pada bacaan kali ini diberikan seorang pemain bola basket yang memiliki tinggi 200 cm. Jadi kalau ketinggiannya kita jadikan meter, itu tingginya 2 meter ya teman-teman. Sedangkan tinggi ring itu adalah 3,6 meter. Pemain basket tersebut melempar bola pada jarak sejauh 4 meter dari posisi horizontal ring dan diasumsikan posisi awal bola tepat berada di atas kepalanya. Jadi ring itu jaraknya sejauh 4 meter dari si pelempar bola dan ketinggiannya terhadap tanah itu sejauh 3,6 meter gitu ya. Nah, ternyata lemparannya itu memiliki tinggi maksimum 3,75. Jadi bola basket yang dilempar oleh si pemain tadi, ketinggian maksimumnya itu adalah 3,75 meter. Dan secara horizontal dia itu berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika lintasan lemparannya membentuk parabola, maka bola tersebut akan dapat masuk ke ring saat titik-titik. Jadi saat titik-titik ini yang diminta pada saat ketinggian maksimumnya itu digeser gitu ya teman-teman. Nah tadi kan ketinggian maksimum pada soal itu adalah sebesar 3,75. Jadi 3,75 ini belum menyebabkan bola ini masuk ke ring. Dari mana kita tahu ya? Dari opsi jawaban. Karena opsi jawaban ini semua mengarahkan untuk mengecek apakah ketinggiannya itu harus digeser atau enggak agar bolanya itu bisa masuk. Jadi harus kita cek gitu ya. Nah cara untuk mengeceknya adalah dengan menggunakan persamaan kuadrat sebenarnya. Kenapa persamaan kuadrat? Karena ketika bola basket ini dilemparkan, lintasannya itu pasti berbentuk parabola. Dan satu-satunya fungsi yang memiliki lintasan dengan bentuk parabola itu adalah fungsi kuadrat. Nah, supaya lebih mudah, saya sudah buatkan ilustrasi untuk menjawab soal ini. Oke, pada ilustrasi ini kita anggaplah ketinggian bola itu dimulai dari 0,0 pada koordinat kartesius, yaitu pas di kepala si pelempar bola. Nah, sementara orang itu berada di bagian bawah, kita anggap gitu ya. Nah, dimana ketinggian orang ini adalah 2 meter, pas di bawah orang itu adalah tanah. Ini jadi permukaan tanah, gitu ya. Nah, kemudian tinggi maksimum yang dicapai bola basket itu adalah sejauh 3,6 meter tingginya, gitu ya. Saat jarak horizontal dari bola dengan pemain itu adalah 2,5 meter. Jadi bisa kita anggap 2,5 meter itu adalah X puncaknya. Dimana kan kalau parabola itu dia punya kedudukan X puncak, Y puncak. Dimana X puncak ini sama dengan sumbu simetri. Artinya kalau dari orang ke X puncak itu jaraknya 2,5, maka nanti dari X puncak ini ke bagian paling ujung dari lemparan bola itu nanti juga 2,5. Sehingga bagian ujung sini nanti kita tahu koordinatnya itu adalah 5,0 gitu ya. Sementara koordinat yang sebelah sini itu adalah 0,0. Oke. Kemudian ada sebuah ring basket di mana ring basket itu berjarak 4 meter dari si pelempar bola atau si pemain tadi. Pemain itu posisinya 0,0, berarti ring basket kita anggap di sebelah sini ya, dengan koordinat 4 gitu ya. Nah, ketika kita tarik garis ke sini ke atas, maka itu akan menjadi tinggi dari ring basket kita. Ini tinggi dari ring basket gitu ya. Oke, biar lebih jelas ini saya tandain. Nah, di sini itu adalah ring basket. Ring basket. Nah, ring basket itu ketinggiannya itu adalah 3,6 meter. Nah, kita tahu tadi dari tanah ke bagian sumbu X ini jaraknya sudah 2 meter. Ya, setara dengan ketinggian si pelempar bola. Berarti artinya dari sumbu X ke bagian paling atas dari bola basket ini kita anggap sisanya gitu ya, supaya jadi 3,6 berarti sisanya harus 1,6 meter. Ini ke sini tuh 1,6. Nah, atau dalam koordinat kartesius kita anggaplah ini koordinatnya 1,6. Nah, sehingga kita punya titik koordinat untuk ring basket yaitu 4,1,6 gitu ya. Jadi kita punya 3 buah titik koordinat, ada 0,0, 5,0 sama 4,1,6 ini ya, 1,6. Nah, untuk mencari ketinggian maksimum seharusnya berarti kita harus dapat dulu fungsi kuadratnya gitu ya.
Nah, untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong terhadap sumbu X, di mana titik potong sumbu X ini ada dua buah teman-teman, ada di 0,0 sama 5,0. Jadi nanti kita anggap ini sebagai X1, ini sebagai X2. X1 dan X2 itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Nah, sementara yang 4,1,6 itu kita anggap sebagai titik sembarang ya, dimana nanti 4 ini sebagai nilai X nya, yang 1,6 ini nanti kita anggap sebagai nilai Y. Jadi ada X1, X2, X dan Y, gunanya untuk mencari fungsi kuadrat. Nah, menentukan fungsi kuadrat jika memotong dua buah titik pada sumbu X dan diketahui satu buah titik sebarang, itu rumusnya adalah Y sama dengan A kalikan X kurangkan dengan X1 kalikan X kurangkan dengan X2. Ini rumusnya. Nah, untuk mendapatkan fungsi kuadratnya kita harus dapat dulu nilai A nya ini berapa teman-teman. Nah, untuk dapatkan nilai A kita masukkan nilai X1, X2, nilai X sama nilai Y. Nah, ini masing-masing udah kita dapat dari hasil penggambaran kita tadi, di mana X1 nya itu adalah koordinat X pada titik potong pertama yaitu 0, X2 nya adalah koordinat X pada titik potong kedua yaitu 5, X sama Y itu adalah koordinat titik sembarang yang dilalui oleh grafik fungsi kita, yaitu 4 sama 1,6. Nah, ini teman-teman masukin aja ke dalam persamaan, berarti dapat 1,6 sama dengan A kalikan dengan 4 kurangkan dengan 0 kalikan 4 dikurangkan dengan 5. Tinggal sederhanakan, 1,6 sama dengan A 4 kalikan dengan min 1. Sehingga kita peroleh 1,6 jadikan pecahan 16/10 sama dengan A dikalikan dengan minus 4. Sehingga kita peroleh nilai A itu sama dengan 16/10 dibagi lagi sama minus 4. Ini kita coret, dapat min 4 bagi 10 sama dengan negatif 0,4. Ini adalah nilai A. Nah, ketika nilai A nya kita dapat, kita bisa cari fungsi kuadratnya, yaitu dengan memasukkan nilai X1, X2 dan nilai A. Nilai X dan Y tidak perlu kita masukkan lagi. Jadi ulangi rumusnya, Y sama dengan A X kurangkan dengan X1 X kurangkan dengan X2. Jadi X1, X2 sama nilai A saja yang kita masukkan, X dan Y nggak perlu. Y sama dengan minus 0,4 X kurangkan dengan X1 nilainya 0, X kurangkan dengan X2 nilainya 5. Sehingga kita peroleh persamaan Y sama dengan minus 0,4 X dikalikan dengan X kurangkan dengan 5. Sederhanakan bentuk persamaannya, dapat X kuadrat dikurangkan dengan 5X. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam, Y sama dengan minus 0,4 X kuadrat ditambahkan dengan minus 0,4 kalikan minus 5 jadi positif, akan jadi plus 0,4 kalikan dengan 5X gitu ya. 0,4 dikalikan dengan 5X. Ini adalah persamaan dari fungsi kuadrat kita. Karena kita mau cari Y puncaknya, berarti nilai X di sini kita substitusikan dengan nilai X dari titik puncak. Berapa nilai X dari titik puncak atau X puncaknya, yaitu sumbu simetris tadi yang 2,5. Kita masukkan 2,5 ke dalam persamaan. Sehingga kita peroleh Y sama dengan min 0,4 kali dengan 2,5 kuadrat tambah 0,4 kalikan dengan 5 kali 2,5. Atau kita lanjut di sebelah sini, kita peroleh nilai Y itu sama dengan minus 4/10. Kita jadikan pecahan, 2,5 dikuadratkan maka jadi 25/10 kuadrat ditambah 0,4 berarti 4/10 dikalikan dengan 5 kali 2,5 berarti jadi 5 kali 25/10. Oke, Y sama dengan min 4/10, 25 kali 25/10 kali 10. Kita jabarkan kuadratnya ya, 5 kali 25/10. Ini tujuannya untuk mempermudah teman-teman dalam perhitungan aja gitu ya. Nah, tinggal kalau ada yang bisa dicoret, tinggal kita sederhanakan gitu. Nah, 25 kalau dibagi 5 dapat 5, ini dapat 2.
bagi 5 dapat 5, ini dapat 2. 2 sama 2 habis dengan 4, min 1. Ini sama ini jadi 2. Berarti Y sama dengan minus 5/2. Sekarang yang bagian sini, 5 sama 10 jadi 2. 4 sama 2 jadi 2. 2 sama 10 jadi 5. 25 bagi 5 dapat 5. Berarti tinggal kita tambahkan dengan 5. Sehingga dapat Y-nya itu sama dengan minus 5/2 ditambahkan dengan 5. Minus 5/2 itu sama dengan minus 2,5 tambahin 5. Berarti ketinggian maksimumnya itu adalah 2,5 meter dari sumbu X. Berarti 2,5 meter di atas sumbu X. Karena ketinggian orang tadi, berarti kita tulis di sini Y puncaknya itu harusnya adalah 2,5 meter ditambahkan dengan tinggi orang si pemainnya tadi 2 meter ya, 2 meter. Berarti ketinggiannya harusnya adalah 4,5 meter, atau kalau jadikan senti adalah 450 cm. Ini ketinggian dari bola basketnya. Sementara di soal tadi bilang ketinggian bola basket maksimumnya itu adalah 3,75 meter atau 375 cm ya, 375 cm. Nah, supaya jadi 450 cm berarti ketinggian ini harus dinaikkan gitu ya. Berarti ketinggian maksimum lemparannya itu harus dinaikkan. Berarti coba kita lihat di opsi yang ada kata dinaikkan, itu berarti berkemungkinan jadi jawaban. Berarti jawabannya antara B atau D. Karena A, C sama E itu diturunkan sama dipertahankan. Sementara kita tahu kalau 375 mau jadi 450 cm itu harus dinaikkan. Nah, sekarang tinggal cek kenaikannya berapa. Nah, 375 supaya jadi 450 cm berarti harus dinaikkan sebesar 75 cm ya. Jadi harus naik 75 cm. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang B.